waktu Tuhan Yesus datang memberi terang dan pengharapan. Ya, kita akan sama-sama baca dalam, bukan itu ya, satu lagi dalam Roma pasal 6 ayat yang ke-23 ya. Roma 6 ayat 23. Presentasi satu lagi. Tolong cepat. Di atas, Lid. Tolong cepat. Ya, Iya. ada sudah tampil ayatnya di depan, saudara. Kita akan sama-sama baca ayat ini dalam Roma 6 ayat 23. Kita sama-sama baca 1, 2, 3. Sebab upah dosa ialah maut, tetapi karunia Allah ialah hidup yang kekal dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Dan saudara kasih Tuhan, dalam ayat ini ada 3 yang menjadi item saudara, yaitu kembali dulu sebentar ya, yaitu ada dosa, upah dosa ialah maut, dan juga yang kedua adalah karunia Allah ya, yaitu kemurahan Tuhan. Dan yang berikutnya lagi saudara, kehidupan kekal ya. Jadi luar biasa saudara dalam kehidupan kita. Nah, Yesus datang ke dalam dunia ini saudara adalah untuk memberi terang dan pengharapan. Terang artinya kita tidak lagi berjalan dalam kegelapan. Kegelapan bicara tentang dosa, kegelapan bicara tentang kutuk ya, kegelapan bicara tentang kehidupan yang dikuasai oleh kehidupan lama kita ya. Jadi saudara, Tuhan Yesus datang ke dalam dunia, dia lahir dan dia mati di kayu salib, dia bangkit dan naik ke surga adalah untuk menyelesaikan misi penyelamatan. Nah, itu sebabnya kita sebagai orang percaya seharusnya memiliki pengharapan yang besar. Kenapa saudara? Karena kita memiliki pembebas. Tuhan Yesus sang pembebas dan juru selamat kita yang telah melakukan perkara yang besar bagi kita. Perkara besar apa saudara? Yaitu menyelamatkan kita dari kebinasan, menyelamatkan kita saudara dari hukuman kekal ya. Sebab ketika Adam dan Hawa jatuh dalam dosa, tidak main-main saudara, mereka keluar dari hadirat Tuhan. Karena yang namanya dosa, pemberontakan, tidak bisa untuk hidup di dalam kekekalan, tidak bisa untuk hidup di dalam kemurnian dan kesucian. Yang harus keluar dan terlempar dari kehidupan kekal taman Eden itu saudara. Itu sebabnya kita bersyukur kita boleh merayakan Natal. Seluruh dunia boleh dapat merayakan Natal pada pagi ini. Kita boleh dapat mengingat, kita boleh dapat merenungkan saudara kelahiran Tuhan, kedatangan Tuhan ke dalam dunia, memberikan jaminan bagi kita saudara bahwa kita adalah orang-orang yang dikaruniai Allah, dikasih anugerah, yaitu keselamatan ya. Dan saudara kasih Tuhan, ada 3 perkara, 3 hal yang Tuhan perbuat bagi kita orang percaya. Maaf ya, bukan 4 hal, tapi 3 hal yang Tuhan perbuat dalam kehidupan kita saudara. Kedatangan Tuhan ke dalam dunia, memberi terang, memberi pengharapan di dalam hidup kita. Itu yang pertama saudara, yaitu mengampuni dosa. Nah, di dalam Matius 26 ayat 28 dikatakan saudara, sebab inilah darahku, darah perjanjian yang ditumpahkan bagi banyak orang untuk pengampunan dosa. Jadi saudara kasih Tuhan, kematian Tuhan Yesus di kayu salib saudara adalah untuk pengampunan dosa ya. Yaitu saudara, Tuhan memberikan kehidupan kita untuk boleh layak di hadapan Tuhan. Dan kita membutuhkan yang namanya pengampunan dosa. Itu sebabnya ketika Simeon di dalam kitab Lukas 2 ayat 29 ya, dia disuruh oleh Tuhan, dia digerakkan oleh Roh Kudus untuk pergi ke Bait Allah, karena di situ akan bertemu dengan Juru Selamat ya. Maka dia berkata dalam Lukas 2 ayat 29 berkata begini sekarang. Lukas 2 ayat 29. Sekarang Tuhan, biarkanlah hamba-Mu ini pergi dalam damai sejahtera sesuai dengan firman-Mu. Terus ayat 30. Sebab mataku telah melihat, melihat keselamatan yang daripada ya. Jadi saudara, Simeon seorang nabi ya, ketika dia berjumpa dengan Juru Selamat, dia berkata, mataku telah melihat keselamatan.
Jadi saudara, kelahiran Tuhan Yesus untuk memberikan keselamatan. Dan misi keselamatan ini saudara, ini sudah dinubuatkan bertahun-tahun, ya, ribuan tahun pada zaman Adam saudara, untuk keselamatan manusia. Saudara saya, kita belum lahir, tapi kita sudah mewarisi, ya, kebinasaan itu. Kita sudah mewarisi dosa itu. Dan ketika Tuhan sudah menebus kita saudara, kita percaya, kita menerima, maka kita mendapatkan pengampunan itu saudara. Nah, Tuhan Yesus adalah pribadi yang berkuasa untuk membenarkan kita, untuk mengampuni kita saudara. Dia pribadi yang berkuasa. Dan saudara kasih Tuhan, pengharapan yang kita terima adalah kita dibenarkan dan diselamatkan. Kita dibenarkan dan diselamatkan. Dalam Yohanes 3:16 itu dikatakan saudara, masuk dan tujuan keselamatan itu, yaitu apa? Karena kasih, karena begitu besar kasih Allah akan dunia, sehingga Ia mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepada Yesus tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Jadi saudara, ketika kita percaya, maka kita dibenarkan. Ya, kita tidak bisa membenarkan diri sendiri. Sekalipun kita adalah orang baik, kita tidak pernah mengganggu orang, kita tidak pernah berbuat jahat, kita tidak pernah menyakiti orang misalnya, sehingga kita bisa dapat mengklaim bahwa aku orang baik. Tapi kebaikan kita gak bisa menyelamatkan kita. Sebab apa? Sebab di dalam tubuh, jiwa, dan roh kita ini ada dosa yang kita warisi dari Adam dan Hawa. Dan penyelesaian itu hanya bisa dilakukan dengan darah Yesus yang ditumpahkan kata Tuhan di dalam manusia. Ya, karena perbuatan baik itu hanya tubuh, jiwa dan roh belum. Ya, jiwa dan roh kita belum disucikan. Itu sebabnya kita perlu darah Yesus yang menyucikan. Dan yang luar biasanya saudara adalah ketika kita sudah diselamatkan, kita dibawa kepada yang namanya pengudusan. Setelah dibenarkan, kita masuk kepada pengudusan. Ya, dan pengudusan ini saudara adalah pengudusan terhadap tubuh, jiwa, dan roh. Memang kita saudara bisa berdosa, kita mungkin bisa marah, kita mungkin bisa tersakiti atau menyakiti. Tapi ketika kita sadar, kita datang kepada Tuhan, minta ampun kepada Tuhan, Tuhan menyucikan kita. Ya, pengudusan itu terjadi. Ya, selalu kita berdoa, selalu kita ibadah, menyembah Tuhan, semakin kita dikuduskan. Dan puncaknya saudara adalah kita memiliki karakter seperti Kristus. Apa karakter Kristus? Hidup dalam kasih. Kasih itu identik dengan memberi pengampunan, memberi pengampunan. Itu sebabnya orang tidak bisa mengaku, sembarangan mengaku bahwa aku milik Yesus. Karena tanda orang yang percaya kepada Yesus, dia bisa memberi pengampunan. Karena itu karakter daripada Tuhan. Ya, jadi ketika kita sudah dibenarkan dan diselamatkan, kita dibawa kepada pengudusan, di mana kita semakin hari semakin dikuduskan. Ya. Dan puncaknya karakter Kristus kita miliki di dalam kehidupan kita. Ya. Jadi saudara kasih Tuhan, yang Tuhan perbuat, yang Tuhan buat bagi kita saudara, kedatangannya ke dalam dunia, Dia mengampuni dosa kita. Dan yang kedua saudara kasih Tuhan, yang Tuhan lakukan dalam kehidupan kita saudara, Dia menjadi juru damai. Ya, Dia menjadi juru damai. Dalam Roma 3:25, Kristus Yesus telah ditentukan Allah menjadi jalan pendamaian. Ya, menjadi jalan pendamaian. Ada jalan untuk kita bisa dapat berdamai dengan Tuhan. Kenapa saudara kok bisa berdamai? Karena ketika Adam dan Hawa jatuh dalam dosa, itu membuat sesuatu pemberontakan, melawan, menentang Tuhan. Hari Minggu yang lalu saya sampaikan saudara bahwa ketika kita berdosa, kita menjadi seteru Allah. Artinya kita menjadi musuh
orang yang berseberangan dan orang yang bertentangan dengan kebenaran. Di dalam Kristus ada kebenaran. Itu sebabnya saudara, ketika Tuhan Yesus berkata kepada Pilatus, ya, kamu tidak tahu kebenaran. Jadi dia Pilatus heran, apa kebenaran itu? Pilatus tidak akan bisa terima kebenaran itu, saudara, kalau dia tidak datang kepada Juru Damai itu. Ya. Nah, saudara kasih Tuhan, melalui kelahiran Tuhan Yesus serta pengorbanannya kepada kita, ya, kita tidak lagi terpisah karena ada jembatan yang menghubungkan Tuhan dengan kita. Ya, itulah yang disebut dengan kasih Bapa. Kasih Bapa ini adalah saudara yang menjadi jembatan bagi kita, sehingga kita bisa dapat memanggil Dia Bapa. Karena berdamai, sudah berdamai. Dosa kita sudah dilepas. Jadi saudara, kalau Tuhan tidak datang ke dalam dunia, maka kita binasa. Ya. Tapi saudara, melalui kelahirannya serta pengorbanannya, Dia memberikan jalan damai di dalam kehidupan kita. Ketika dia berkata di kayu salib, sudah selesai, maka tirai di bait suci yang memisahkan ruang kudus dan ruang maha kudus terkoyak. Dengan kata lain, tirai yang terkoyak menjadi bukti pendamaian. Tirai yang terkoyak itu sudah menjadi bukti pendamaian. Kita sudah berdamai dengan Bapa. Kita sudah menjadi satu dengan Tuhan karena kita sudah berdamai. Tidak ada lagi perseteruan, tidak ada lagi pemberontakan, tidak ada lagi yang namanya dosa, karena kita sudah disucikan, karena kita sudah dibenarkan. Ya, itu sebabnya dalam 2 Korintus pasalnya yang ke-5 ayat yang ke-18a, kita sama-sama baca sudah. 1, 2, 3. Dan semuanya ini dari Allah yang dengan perantara Kristus telah mendamaikan kita dengan dirinya. Ya, jadi kita sudah berdamai melalui kelahiran Kristus, kedatangan Tuhan ke dalam dunia. Dia memberikan, ya, jalan pendamaian. Jadi kalau kita masih hidup dalam dosa, sekalipun kita mengaku kita orang Kristen, aku orang percaya Yesus, tapi kita tak pernah undang Dia dalam hidup kita, saudara, maka jangan pernah mimpi, ya, kita dengan Tuhan itu satu. Tidak mungkin. Ciri dari orang yang sudah berdamai dengan Tuhan, dia selalu buka hati untuk firman Tuhan itu. Dia dengar dan dia terima dan dia lakukan. Ya. Jadi ketika kita dengar firman Tuhan itu suatu proses kehidupan kita. Supaya apa? Supaya kita semakin dekat dengan Tuhan. Supaya kita semakin dekat dengan Tuhan. Supaya kita bisa semakin mengenal Tuhan. Kalau kita jarang dengar firman Tuhan, kita tidak kenal siapa pribadi Tuhan itu. Karena ada pepatah dunia mengatakan tak kenal maka tak sayang. Kalau kita tidak kenal Tuhan, tidak bisa kita mengasihi Tuhan. Dan kita tidak mungkin, saudara, menjadi pribadi yang berdamai dengan Tuhan. Nah, setelah kita mendapatkan pendamaian dari Tuhan, maka kita pun juga, saudara, ya, harus apa? Harus apa, saudara? Saya tulis di depan itu, menjadi apa? Pembawa damai. Menjadi pembawa damai. Ya. Gak bisa buat damai. Ya. Dalam Matius 5 ayat 9 kita sama-sama baca. 1, 2, 3. Berbahagialah orang yang membawa damai, karena mereka disebut anak-anak Allah. Amin, saudara. Amin. Berarti dengan kata lain, orang yang tukang rusuh, tukang berkelahi, anak setan, kan itu kebalikannya. Ya kan? Karena di ayat ini dikatakan orang yang membawa damai, dia disebut anak Allah. Ya. Jadi kalau kita datang ke tempat, ada tempat orang, kita kumpul di tengah berlima jadinya berkelahi, nah kita bukan anak Allah, anak setan. Ya, karena empat itu tadi lagi ketawa-ketawa, kita datang sebagai orang kelima berkelahi, berarti kita bukan anak Allah, tapi anak setan.
Ya. Kenapa saudara? Karena kita bukan bawa damai, tapi kita bawa perkelahian, pertentangan. Ya. Hari-hari ini saudara, ada banyak keluarga-keluarga yang tidak bisa berdamai, saudara. Karena mereka tidak berdamai dengan Tuhan. Ya. Tapi mereka bentrok satu dengan yang lain. Di hari Natal ini saudara, Tuhan Yesus datang memberi terang dan pengharapan bagi kita dengan dia menjadi juru damai. Ya. Kali undang Raja Damai itu saudara dalam kehidupan kita di hari Natal. Ada masih banyak orang yang menyimpan sakit hati. Ya. Ada orang masih menyimpan kebencian. Kita pernah mendengar saudara, pernah membaca ada sebuah kisah. Ada seorang ibu, ya, dia masih ingat peristiwa 20 tahun yang lalu, ya, ketika dia minta tolong sama anaknya tidak kasih bantuan. Ya, itu terus diceritakan. Wah, anakku yang kedua itu, dari dulu aku minta tolong sama dia, kasih tolong, yang dibiarkannya 20 tahun masih diingat. Itu berarti apa saudara? Itu sudah kepahitan, ya, karena sudah mengakal. Yang lucunya, ya, dia minta pembenaran kepada semua orang. Siapa aja yang dia kenal, siapa aja yang dia jumpai, dia cerita. Tapi tak muncul lepas dari kehidupan. Kenapa? Karena masih diingat, masih diingat. Gak ada damai. Tuhan gak akan masuk di dalam hati orangnya dan dengan kebahagiaan sampai orang tersebut datang kepada Tuhan. Sudah dikasih Tuhan Yesus menjadi juru damai untuk kita bisa dapat berdamai dengan Tuhan, berdamai dengan diri sendiri, berdamai dengan sesama. Berdamai dengan diri sendiri itu bagaimana? Kadang-kadang sudah kita menyesali dengan diri kita sendiri. Kenapa lah aku lahir, ya, kok seperti ini? Kenapa kok aku hidupku seperti ini? Nah itu saudara, dia masih menyakiti hatinya sendiri. Dia masih marah dengan dirinya sendiri. Seperti semalam saya sampaikan saudara, Yabes punya alasan untuk dia bisa dapat mengasihani dirinya sendiri. Dia punya alasan untuk membenci dirinya sendiri karena dia anak yang lahir, anak yang penyakitan. Ya kan? Ada alasan seharusnya dia berkata bahwa pada diriku ini, ya, siapa diriku ini? Benci aku dengan diri, banyak penyakit, orang pun tak mau dengar. Dia bisa berkata seperti itu. Tapi sudah dia tidak lakukan seperti itu. Dia berdamai dengan dirinya sendiri. Dia mengaku bahwa Tuhan sudah menjadikan dia menciptakan ini, dan dia yakin Tuhan itu memberi harapan di dalam kehidupan. Itu sebabnya dengan berani dia berkata, Tuhan berkati-Mu berlimpah-limpah. Ya. Jadi kalau masih ada di dalam diri kita, saudara, kita masih menyesali diri kita perlu berdamai dengan diri sendiri. Ya. Berdamai dengan diri. Ini penting ini saudara, ketiga hal ini: berdamai dengan Tuhan, berdamai dengan sesama, berdamai juga dengan diri sendiri. Kita bisa menerima diri kita apa adanya. Kita berpikir bahwa aku ini adalah orang yang paling sial. Orang bisa sial sana, orang di sana bisa sial tapi ada beruntung. Tapi aku sial terus. Nah, mungkin kita mengutuki diri kita. Itu namanya kita bermusuhan dengan diri kita. Tapi firman Tuhan mengingatkan kita saudara, bahwa Tuhan itu datang ke dalam dunia menjadi juru damai bagi kita. Dia membuka jalan perdamaian supaya kita bisa dapat bertemu dengan Bapa, supaya kita bisa dapat berjumpa dengan Tuhan, dan kita bisa dapat mengutarakan apa yang menjadi kerinduan Tuhan, dan kita berdamai dengan Tuhan. Jangan lupa kita juga harus berdamai dengan diri kita dan berdamai dengan sesama. Itu sebabnya doa yang Tuhan Yesus ajarkan, ampunilah kami seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Saudara, perkara mengampuni
Jangankan mengampuni diri sendiri, mengampuni orang pun saudara rasanya sukar, ya, sukar. Tapi mari kita membayangkan saudara, jika Tuhan tidak mengampuni kita, gawat kita saudara, kita akan binasa. Karena Tuhan sudah membuka jalan berdamai, sehingga kita bisa dapat berdamai. Nasihat firman Tuhan dalam 2 Korintus 5 ayat 20. Jadi kami ini adalah utusan-utusan Kristus, akan Allah menasihati kamu dengan perantara kami. Dalam nama Kristus kami meminta kepadamu, berilah dirimu didamaikan dengan Allah. Mari beri diri kita sudah, untuk kita bisa dapat berdamai dengan Tuhan, supaya kita mendapat anugerah dari Tuhan, supaya kita bisa dapatkan berkat Tuhan, kita mendapatkan kasih karunia Tuhan dalam hidup kita. Beri diri kita untuk berdamai dengan Tuhan, beri diri kita untuk berdamai dengan diri sendiri, ya. Bersyukur karena kita sudah diciptakan oleh Tuhan. Mungkin ada yang sakit hati, wah aku sebenarnya adalah orang yang tidak diharapkan untuk lahir oleh orang tua aku. Mungkin ada yang berkata, aku 5 bersaudara tapi cuma aku yang kurang dikasihi. Nah, itu kita sudah bermusuhan dengan diri kita. Ada lagi yang berkata, kami ada 4 bersaudara, cuma aku yang gak dapat bagian harta warisan. Kita berkata seperti itu namanya kita masih bermusuhan dengan diri kita. Mari kita mau berdamai, mari kita mau menerima diri kita. Sekalipun orang mungkin memandang kita, kalau sebelah mata masih mungkin, ini seperempat mata, berarti dikecilkan lagi, ya kan? Mungkin mereka menganggap kita rendah, ada masalah, ya. Kita punya Tuhan Yesus yang mengasihi kita, yang mengasihi kita apa adanya, dan Dia sanggup untuk memulihkan. Hari Minggu lalu saya sampaikan saudara, bahwa ketika Tuhan selamatkan kita, Dia tidak pandang siapapun kita dari latar belakang mana. Kalau sempat Tuhan masih persyaratan, orang yang diselamatkan hanya kulit putih, bola matanya biru, kita tak masuk. Orang barat sana lah yang masuk, karena dia kulit putih, bola matanya biru, kan begitu. Kalau kita permak, kita pakai apa itu namanya, ya, kacamata yang bisa membuat mata biru, nggak bisa juga, ya, karena kita kawin, ada itu, nggak akan diselamatkan kita. Tapi luar biasa, Tuhan tidak memandang siapa kita, ya. Dia datang ke dalam dunia itu, Dia mati di kayu salib sebagai juru damai untuk mendamai hidup kita, supaya kita bisa datang kepada Tuhan dan mengalami kasih karunia Tuhan, dan iblis tidak membinasakan kita, ya. Itu sebabnya saudara, berilah diri kita didamaikan dengan Tuhan, berdamailah dengan diri kita sendiri, berdamailah dengan sesama, sehingga iblis tidak bisa menjatuhkan kita, sehingga iblis tidak bisa membinasakan kita. Hari ini lepaskan pengampunan kepada siapapun yang menyakiti kita. Mungkin kita berkata, aku nggak mungkin mengampuni, tidak bisa mengampuni. Kenapa? Karena orang terdekat. Siapa? Suami, istri, anak, bapak, mama, siapa pun. Beri pengampunan supaya iblis jangan membinasakan kita. Haleluya. Dan yang ketiga, saudara kasih Tuhan, kedatangan Kristus memberi terang dan harapan, ya, untuk menyembuhkan penyakit. Tolong dibaca dalam Yesaya 53 ayat 4-5. Mau dibaca secara cepat. Tetapi sesungguhnya penyakit kita lah yang ditanggungnya, dan kesengsaraan kita yang dipikulnya. Padahal kita mengira Dia kena tulah, dipukul dan ditindas Allah. Tetapi Dia tertikam oleh karena pemberontakan kita, Dia diremukkan oleh karena kejahatan kita. Ganjaran yang mendatangkan keselamatan bagi kita ditimpakan kepadanya, dan oleh bilur-bilurnya kita menjadi sembuh. Haleluya. Ayat ini menegaskan kepada kita saudara, bahwa kesembuhan terhadap penyakit, baik penyakit tubuh, penyakit jiwa, ya, Tuhan sudah kerjakan di kayu salib.
Berarti kedua ayat ini mengingatkan kepada kita bahwa kita tinggal terima kesembuhan itu. Tidak ada lagi prosesnya, saudara. Tuhan sudah sediakan melalui kematiannya di kayu salib. Kedatangan Tuhan untuk memberi harapan bahwa akibat dosa manusia mengalami penyakit, tapi Tuhan memberi solusi. Dia datang ke dalam dunia, dan setiap orang yang percaya, saudara percaya pada Tuhan, kita mendapatkan kesembuhan. Janji untuk mengalami kesembuhan. Penyakit itu adalah dosa. Akibat dosa kita mengalami penyakit. Karena itu saudara merupakan bagian dari kutuk dosa yang dibuat Adam dan Hawa. Realisasinya saudara adalah penyakit yang dialami. Dan Tuhan datang untuk memberikan kesehatan kepada kita. Dalam Yohanes 10 ayat 10 dikatakan, aku datang untuk memberi hidup-hidup yang berkelimpahan, termasuk saudara kesehatan, termasuk kesembuhan yang kita butuhkan bagi tubuh kita. Sebab tubuh kita ini dikatakan oleh firman Tuhan adalah bait Allah. Bait Allah artinya tempat Tuhan itu berdiam. Jadi tidak mungkin kalau tubuh kita sakit Tuhan tidak sembuhkan, karena Dia mau berdiam dalam tubuh kita. Itu sebabnya saudara kasih Tuhan, Dia datang ke dalam dunia ini memberikan kesembuhan bagi kita. Kita tidak terima. Ada orang mengalami penyakit tubuh, ada orang mengalami penyakit jiwa. Nah, saudara, Tuhan sudah sediakan berkat kesembuhan itu sudah bagi kita. Hidup dalam kesehatan dan sukacita itu adalah harapan yang kita miliki, saudara. Hidup dalam sukacita dan kesehatan itu adalah janji Tuhan bagi kita. Hari-hari ini saudara, kita sedang dilanda dengan pandemi. Dan ini saudara menyebar kemana-mana. Orang banyak takut dan orang banyak khawatir. Tapi saudara kasih Tuhan, mari kita tetap bersyukur kepada Tuhan. Kita kata kasih kewajiban itu, karena ada Tuhan yang akan menolong kita, menyertai kita, dan menyembuhkan kita, saudara. Janji Tuhan yang akan menyembuhkan kita. Karena itu saudara kasih Tuhan, kita bersyukur. Karena dalam dua ayat ini dikatakan penyakit kita sudah ditanggung, diangkut di kayu salib. Ini berita yang menguatkan kita. Ini berita yang memberikan sukacita bagi kita di tengah-tengah situasi dunia hari-hari. Kita tinggal terima. Bapa, Kau bersyukur karena Kau Tuhan yang sudah sembuhkan. Kita tinggal terima. Kita tidak perlu lagi mengeluhkan terhadap apa yang kita alami. Kita disuruh Tuhan saudara bersyukur. Kita sama-sama baca Matius 8 ayat 17. Ini ayat yang luar biasa bagi kita, saudara. 1, 2, 3. Hal itu terjadi sebagaimana firman yang disampaikan oleh Nabi Yesaya. Dialah yang memikul kelemahan kita dan menanggung penyakit kita. Luar biasa, saudara. Ayat ini mari kita jadikan doa di dalam pribadi kita. Ketika kita mengalami penyakit, Tuhan, Engkau sudah memikul dan menanggung segala sakit penyakit. Maka Tuhan pasti memberikan kesembuhan bagi kita, berikan pemulihan terhadap tubuh jasmani kita. Tuhan mau supaya kita sehat, sebab tubuh kita ini sekali lagi saya sampaikan adalah baik. Karena itu mari kita bersyukur kepada Tuhan, karena Tuhan datang untuk memberikan kesehatan bagi kita. Orang-orang di luar sana sudah membutuhkan hari-hari ini kesembuhan, tapi mereka tidak dapat. Bahkan ada yang sampai mereka pergi dari rumah, ya kan? Pergi ke tempat-tempat yang alternatif. Kalau orang sakit sudah dengan kata ada obat, ya, dikejar itu sudah.
dikejar. Ada seorang bapak sudah umur 66 tahun lalu saudara saya doakan bapak itu di ruang ICU ya. Dan dikasih Tuhan bapak ini punya penyakit komplikasi ya. Jadi anaknya menceritakan sudah bahwa bapaknya ini kalau dengar kata andai ya, dia langsung buru mau pahit-pahitnya tidak enaknya dia bisa telan ya. Sekalipun misalnya kalau dia dengar ada kumis harimau bisa menyembuhkan, mungkin dia akan jumpai itu harimau ya kan, ambil bak gunting yang penting bisa sembuh kan gitu. Dia buktikan kalau tak dia makan supaya. Tapi akhirnya dia harus betul-betul menyerah dan begitu. Di rumahnya tiap hari ada, tiap minggu ada kebaktian. Dia tidak pernah ikut ibadah, tapi dia yang pegang kolektif. Belum pernah saya dengar seperti itu. Tak pernah ikut ibadah, tapi dia pegang kolektif. Doa bubar semua orang, mana itu? Ya itu untuk setiap tahun, untuk Natal. Dan di ruang ICU saudara, dengan tidak berdaya lagi, dia berdoa buat bapak itu untuk pengampunan. Keadaan tidak sadar dia menangis. Dia pegang tangan saya Tuhan. Sebenarnya tidak ada rencana hanya untuk mau datang ini, rupanya sudah di ICU. Dan sudah kasih Tuhan, firman Tuhan mengingatkan kepada kita saudara bahwa Tuhan sudah memberikan kesembuhan bagi kita. Karena itu ya, minta kepada Tuhan pemulihan. Karena tubuh yang sehat adalah tempat berdiam sampai Allah, Roh Kudus untuk memimpin kehidupan kita. Saya tutup dengan kesimpulan saudara, bahwa kita memperoleh keselamatan dan hidup kekal karena Yesus sudah mengorbankan namanya bagi kita. Ya. Jadi kepastian keselamatan itu saudara, itu sudah kita terima. Jadi dimanapun kita berada, ketika ada orang bertanya, sudah pasti masih surga? Oh sudah, aku masih ada di bumi ini, tapi surga sudah punya. Nah sekarang ya, kenapa? Karena pengorbanan Tuhan Yesus bagi kita. Ya. Patutlah kita memberitakan kelahirannya, sebab dia lahir ke dunia untuk memberikan terang ya, dan pengharapan di tengah kegelapan dunia. Memberi terang di tengah kegelapan dunia yang tertutup. Tapi Tuhan memberikan pengharapan yang luar biasa bagi kita. Dan ini merupakan hadiah terbesar bagi saudara dan saya dari Bapa di surga. Nah, karena itu saudara tetaplah kita mengucap syukur ya. Kita tetap senantiasa bersyukur kepada Tuhan walaupun kita sedang dalam kondisi pandemi saat ini. Di mana-mana ya, ada penyakit yang tidak terduga yang bisa menjangkiti setiap orang. Tapi ketika kita serahkan hidup kita kepada Tuhan, kita senantiasa mengucap syukur kepada Tuhan. Kita mengatakan, Tuhan, aku percaya Kau memberikan perlindungan bagiku. Maka kita akan diluputkan oleh Tuhan. Karena hati yang mengucap syukurlah merupakan obat yang sangat manjur sekali. Ya. Ada orang berkata minum jamu setiap hari supaya sehat badan. Ya. Tapi kalau minum jamu setiap hari berturut-turut tidak ada. Minum jamu sampai 10 gelas pun kalau mereka setiap hari tidak ada itu. Ya. Bilang orang awet udah jadi tambah juga ya, yang begitu. Ya. Tapi ketika kita mengucap syukur kepada Tuhan, air putih pun kita minum, ada sukacita dalam kehidupan kita. Amin saudara. Amin. Oh, cuma 3 orang. Amin. Amin. Haleluya, puji nama Tuhan. Mari kita sama-sama. Haleluya.